عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنات حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين رحمكم الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepadanya yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kualitas amal kita. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk taat kepadanya, mentaati Allah dan Rasulnya, dan semoga kita semua mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu Jannatul Firdaus. Bersyukur kita kepada Allah bahwa iman ini masih tetap di dada. Bergantinya tahun tidak berarti kita berganti keimanan, tetapi semakin memantapkan keyakinan kita kepada Allah Sang Rabbul Alamin. Dialah Allah yang telah menjaga tanah surya dan segala apa yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang melindungi kita, menjaga kita, memberikan segala apa nikmat-nikmatnya kepada kita, yang perkataannya benar, janjinya benar, dan berjumpa dengannya adalah sebuah kebenaran. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, masih dalam suasana di awal bulan Januari tahun 2025 ini, mari kita bersama-sama bermuhasabah atas segala apa yang telah kita lakukan di bumi ini. Pendek kata, bertambahnya tahun tidak bertambah jatah hidup kita, tetapi bertambahnya tahun, berkurangnya usia kita. Usia bertambah, tapi jatah hidup berkurang. Artinya bahwa semakin dekat kita dengan kematian, dan ketika kematian datang, semoga Allah takdirkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama berusaha menyadari akan tujuan dan fungsi hadirnya kita di bumi ini. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Maka penghambaan kita adalah dalam bentuk ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada seorang makhluk, dia diberikan banyak kenikmatan, diberikan dan dia banyak sekali rezeki dan sebagainya, tapi tidak semakin bertambah imannya, tidak semakin baik kualitas ibadahnya, maka sungguh dia telah melakukan kezaliman dan merupakan tanda dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Orang yang pandai bersyukur adalah mereka ketika bertambahnya nikmat, apakah itu pangkat, apakah itu bertambah harta, apakah anak yang soleh dan solihah, apakah istri yang solihah yang tunduk dan menurut kepada kita, apakah nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian tidak bertambah ketunduan kepatuhan kita kepada Allah, maka sungguh kita telah melakukan kezaliman. Dan jika itu tidak kita sadari, maka tunggulah azab Allah yang sangat besar. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baginda Rasul Muhammad SAW, ketika Allah berikan banyak kenikmatan dan kemuliaan, karena baginda Nabi adalah kekasih Allah, maka
wujud daripada bersyukurnya atas segala nikmat itu adalah dengan semakin banyaknya dan semakin bagusnya kualitas ibadahnya, sampai-sampai Rasulullah tidak pernah berhenti dan tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat malam. Dengan panjang dan begitu banyaknya bacaan sholatnya, hingga bengkak kakinya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bukankah engkau adalah manusia yang maksum, yang tidak punya dosa dan terjaga dari segala khilaf, dari berbagai macam khilaf? Maka Nabi pun menjawab, afala takunu abadan syakura, apakah tidak boleh aku wujudkan nikmat-nikmat banyak itu, syukur itu, dengan memperbanyak ibadah? Inilah bukti bahwa jamaah, ketika banyak nikmat yang kita terima di 2024 kemarin, maka ketika kita bersyukur dengan memperbaiki kualitas ibadah, maka insya Allah nikmat di 2025 akan terus diberikan kepada kita. Tapi jika kemudian kualitas ibadah kita jatuh, turun, semangat kita pun tidak ada untuk dekat kepada Allah, maka 2025 bisa menjadi ancaman buruk dalam kehidupan kita. Maka perbaiki terus kualitas ibadah kita. Apalagi kita adalah makhluk yang dicipta dengan sebaik-baik penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta manusia, Allah pun bersumpah, wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wat-turi sinin, demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang diberkahi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan makna tafsir terhadap ayat ini, bahwa Allah bersumpah dengan tempat di mana Allah turunkan kitab-kitab sucinya. Wat-tin waz-zaitun adalah tempat di mana banyak tumbuhnya pohon tin dan buah zaitun, yang di situ banyak tumbuh di Baitul Maqdis, di mana Allah berikan kitab kepada Nabi Isa, bahkan Nabi Daud dan Sulaiman yang ada di Baitul Maqdis. Wat-turi sinin, dan di bukit Tursina yang Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan Allah berikan turunkan Al-Quran di kota Mekah, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepadanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Diawali dengan sumpah-sumpah Allah di tempat-tempat mulia, Allah pun kemudian ciptakan manusia. Bahkan manusia dicipta pun dengan memiliki predikat sebagai khalifatul fil ardh, pemimpin di muka bumi. Yang ketika proses penciptaan manusia terjadi kelak, ketika Allah bertanya kepada para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan, membuat huru-hara? Tidakkah cukup kami sebagai makhlukmu yang pandai bersyukur, selalu bertasbih memuji sesamamu? Maka Allah pun berkata, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin,
Jemaah sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka mari kita dudukkan posisi kita sebagai hamba yang terbaik. Walaupun kita dicipta dari tanah, tetapi kita punya predikat khalifah. Kita dicipta dengan sebaik-baik penciptaan. Maka jangan kemudian ciptaan terbaik Allah ini menjadikan kemudian kita berlaku kufur kepada Sang Pencipta. Ramadan sebentar lagi akan datang sebagai Syahrul Mubarak, sebagai bulan yang penuh dengan berkah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka di Rajab ini, di bulan Rajab, dan sebentar lagi kita masuk Sa'ban, kita perbaiki kualitas ibadah kita sebagai bentuk tarhib menyambut Ramadan. Maka saatnya Saum 2025 ini dengan tarhib Ramadan, agar ketika Syahrul Mubarak datang yang tinggal beberapa saat lagi, kita dalam keadaan sebagai hamba-hamba yang pantas mendapatkan jamuan Allah. Maka perbaiki kualitas iman kita, kualitas tauhid kita, berbarengan dengan memperbaiki pula kualitas amal kita. Sudahkah sholat ini kita lakukan terus berjamaah? Sudahkah kita sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Sudahkah kita menjadi orang yang rajin dan gemar bersedekah? Sudahkah kita peduli terhadap sesama lingkungan kita? Maka perhatikan peringatan Allah kepada kita. Jika kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, maka syaratnya jalin hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ghalibat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sungguh akan ditimpakan kehinaan, kesengsaraan, malapetaka di mana saja manusia itu berada, kecuali bagi manusia-manusia yang menjalin hubungan baiknya kepada Allah dengan tunduk patuh menjalankan perintah-perintahnya, melaksanakan syariat-syariatnya, menjauhi semua larangan-larangannya, dan dia memperbaiki hubungan dengan sesama manusia yang lainnya. Masyarakat muslimin, hablum minallah dan hablum minan nas harus dilakukan secara seimbang. Maka itu menjadi resep dan kunci sukses kita. Orang yang rajin ibadah tetapi lingkungannya buruk, bahkan dia menjadi sumber onar bagi masyarakat lingkungannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dia akan ditimpakan kehinaan. Diceritakan dalam sebuah riwayat tentang seorang ahli ibadah, Al-Abid, 100 bahkan 200, 300 tahun waktunya dihabiskan untuk sujud saja. Maka ketika dia dicatat tentang perbedaan amalnya, maka tidak sebanding dengan seekor sayap nyamuk. Maka orang yang baik adalah mereka yang taatnya kepada Allah luar biasa, tetapi pekah terhadap lingkungan dan sosialnya pun juga luar biasa. Orang yang ahli baik sosialnya, tapi tidak punya hubungan baik pada Allah juga jadi celaka. Ibarat mau masuk surga tapi tidak punya tiket. Amalnya banyak, tapi tiketnya surga dia tidak punya, maka tidak akan jaminan dapatkan surga. Karena tiket surga, kunci surga adalah la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kebaikan di dunia hasanat wa fil akhirati hasanat, hablum minallah wa hablum minan nas harus kita jalankan secara seimbang.
Agama kita mengajarkan itu, Nabi kita mencontohkan itu. Tugas kita melaksanakan perintah agama dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hada astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai muhasabah kita dalam khutbah yang kedua ini dan di tahun yang baru ini, maka sering kali harus kita ingat satu ayat Allah yang dikenal sebagai ayat muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sebenar-benar takwa. Maka perhatikan atas apa saja yang kamu perbuat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhirat nanti. Tidak akan ada satupun makhluk yang dicipta yang kemudian dia tidak mendapatkan hisabnya. Semua makhluk akan mendapatkan hisabnya. Maka kita, orang-orang yang beriman, yang sudah meyakini Allah dan Rasulnya dan meyakini hari akhir kita, maka saatnya kita perhatikan akhirat kita dengan memperbaiki amal kita di dunia ini. Karena tidak akan ada amal di akhirat. Tidak ada dituntut sholat di akhirat, tidak ada puasa di akhirat, tidak ada sedekah infak di akhirat. Semuanya kewajiban adanya di bumi ini. Mumpung nyawa masih belum sampai tenggorokan, mumpung Israel belum datang mencabut nyawa kita, mumpung kesempatan taubat masih terbuka, segera perbaiki kualitas amal, segera perbanyak bertaubat dan perhatikan setiap apa yang kita perbuat. Karena pasti akan ada pertanggungjawaban. Al-yawma yahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhirat nanti, di saat Allah menutup rapat-rapat mulut kita dan Allah mengizinkan tangan kita berbicara dan menjadi saksi kaki-kaki kita atas apa yang kita perbuat, hari itu kita semua akan mengalami masa pemisahan. Semoga Allah lancarkan hisab kita dengan hisab yang baik, dan semoga Allah berikan kita kasih sayangnya dan pertolongannya, di samping mendapat rahmatnya Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah, saatnya hari ini kita lakukan kebaikan untuk akhirat kita ke depan. Dan semoga kita jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلزال والمهاد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا بصير يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذكر العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة